untuk teknis pembelajaran hari ini, ya, karena Anda jurusannya apa? Desain Komunikasi Visual, singkatannya DKV. Ada di situ ada komunikasi, berarti Anda harus belajar berkomunikasi. Mengerti nggak maksud saya berkomunikasi? Tahu nggak berkomunikasi bagaimana? Lupa? Oh ya, saya jelaskan. Berkomunikasi itu berarti kalau misalnya nanti saya menjelaskan sesuatu hal, Anda nanti menanyakan yang belum jelas. Ya, jadi saya ingin kalau Bu Ana menjelaskan, Anda bertanya. Ada komunikasi antara Anda dengan saya. Tidak hanya satu arah Bu Ana berbicara sama Anda, hanya saya terus yang berbicara sama Anda. Itu namanya tidak berkomunikasi. Kalau berkomunikasi itu saya dengan Anda. Mengerti maksud saya? Mengerti ya? Perkenalkan, nama saya Atta Ala Noval, bisa dipanggil Noval. Itu DKV itu mencakup apa aja ya, seperti apa aja? Oh ya, Bu Ana menjawab pertanyaan Noval ya. DKV itu mencakup apa saja? Saya sebenarnya punya sih video tentang itu DKV ya. Yang masuk di dalam DKV itu apa? Kalau dulu namanya multimedia. Nanti saya tunjukkan. Hanya yang tadi Bu Ana sudah jelaskan tuh, Anda belajar desain, Anda belajar foto, belajar video, belajar animasi, gitu ya. Kalau desain hubungannya nanti kalau misalnya Anda PKL ya masuk di percetakan, ya. Kalau fotografi, Anda suka fotografi, masuknya kalau PKL di studio foto, gitu ya. Seperti itu. Kalau suka syuting, ya masuknya di Andis Video misalnya gitu ya. Ya, Noval, jelas? Oke. Oh, visi misi dari jenengan Pak Andi apa ya? Dengan membangun Andis Video ya. Dan apa saja kegunaan DKV dalam bidang perkantoran? Ya, baik, saya jawab. Visi misi. Kalau visi itu berarti kan kita mau punya pandangan ke depan untuk orientasi masa depan. Ya, berarti kita akan membuat suatu usaha di mana yang berkelanjutan, karena usaha video itu kan usaha yang mengikuti tren. Kalau misalnya seperti halnya HP, setiap bulan kan pasti ada HP yang baru. Ya, foto dan video juga begitu, kamera pasti ada yang baru. Nah, visinya kita akan membangun suatu usaha yang berorientasi ke masa depan. Ya, karena kalau usaha dokumentasi itu sebenarnya usaha yang mulia. Karena apa? Kita membuat suatu sejarah. Coba dulu tahun 85 itu ada yang menikah, Pak Andi yang mengambil gambarnya, yang nyuting. 25 tahun kemudian itu kedua orang itu mantu ya, atau anaknya menikah, itu pesan juga ke Pak Andi. Nah, di sini usaha dasar dokumentasi foto dan video itu usaha yang membuat sejarah, menciptakan suatu sejarah ya, sejarah hidup itu ya, seperti itu. Kemudian untuk misinya berarti kita ingin, misi di bidang pendidikan kita ingin mencerdaskan bangsa. Kita akan berbagi ilmu, kita akan istilahnya sharing ilmu. Sharing ilmu itu berarti kan antara Anda memberikan ilmu ke saya memberikan materi ke Anda juga gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau apa tadi yang DKV itu masuk di mana? Ke dalam bidang perkantoran. Kalau dalam bidang perkantoran nanti Anda akan ditempatkan mungkin dari bagian administratif. Secara administrasi berarti Anda bisa membuat tabel-tabel atau lajur-lajur seperti itu ya. Nah, itu DKV
di situ. Tapi sebenarnya lebih banyak ke Anda membuat suatu desain, membuat suatu konten kreatif ya untuk promosi, media promosi, membuat brosur misalnya gitu, atau membuat leaflet, atau misalnya membuat poster gitu untuk kepentingan promosi, kayak gitu ya. Hal pertama yang dipelajari di fotografi dan videografi. Saya akan menjawab pertanyaan Dika. Apa yang pertama dipelajari dalam bidang fotografi dan videografi? Oke. Sekarang Anda perhatikan kamera yang dibawa sama Mas Sultan. Ya, lihat kan? Itu yang mengambil gambar yang berada di depan, yang Anda bidik itu namanya apa? Apa? Lensa. Oke. Nah, ini L ya. Ini kamera. L adalah seorang manusia. Betul nggak? Ya. Kamera diibaratkan seperti manusia. Ya. Di sini ada lensa, itu ibaratnya adalah mata L. Mata untuk melihat gambar, ya. Jadi kalau Anda melihat gambar, gambarnya bergerak terus, gambarnya noleh kanan kiri, goyang-goyang gitu, bagaimana menurut Anda? Enak ditonton nggak? Tidak, karena Anda tidak tahu prinsip dasarnya sebagai seorang manusia. Coba sekarang L noleh ke kiri. Noleh ke kiri. Kiri, ya. Ini nggak sama badannya. Namanya noleh kan kepalanya. Ya enggak? Kiri, ke kanan. Kanan, ke atas. Terus ke bawah. Iya. Ini kepala L ya. Tadi yang noleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu kepalanya L ya. Itu seperti kepala kamera. Selanjutnya, ini kakinya L ini adalah dudukan kamera, penyangga seperti tripod, ya, agar gambarnya tidak goyang-goyang, stabil. Jelas? Ya, tadi sudah belajar 3 ya. Lensa kamera sebagai mata, kepala kamera adalah kepalanya L, kaki L ini sebagai dudukan atau penyangganya. Kemudian yang dilihat L apa? Objeknya. Berarti ada 4. Itu yang pertama harus dipahami dalam kamera. Perkenalkan, nama saya Radia Kirana Altavedra. Pertanyaannya, teknik-teknik apa yang dibutuhkan dan peralatan apa saat mengambil foto dan video agar angelnya terlihat sempurna? Sebentar, itu berarti kita bukan angel tapi angle. Tulisannya A-N-G-L-E. Kalau angel A-N-G-E-L. Bedanya hanya di E sama L-nya terbalik. Ya. Nah, di sini hubungannya dengan angle tadi ya. Angle itu apa? Ada yang tahu angle enggak? Angle itu sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar berarti belajar bagaimana Anda menggunakan kaki Anda. Berpikir dengan kaki Anda. Kenapa berpikir dengan kaki Anda? Ayo, ada bisa menjawab nggak? Saya ngambil gambar Anda 2 orang, dengan saya ngambil semuanya kan beda. Berarti kaki saya harus mundur kalau mau ngambil semua. Betul nggak? Nah, itu sudah beda angle-nya. Saya ngambil frontal saya hanya dapat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau saya ngambil serong, saya bisa dapat banyak. Mainnya di angle berarti di seni. Bukan peralatan yang kita pakai, itu kita memaksimalkan apa yang kita inginkan dari segi keindahan. Kalau angle itu. Ya, karena itu sudut pengambilan itu sesuai dengan yang membidik atau kameramen atau fotografernya. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Begitu. Ya, jadi peralatan yang dipakai ya hanya kamera saja.
Hanya nanti teknik pengambilan gambarnya Anda dari mana saja bisa. Nanti kita akan belajar itu. Bagaimana angle-angle yang bagus supaya Anda bisa mendapatkan gambar yang bagus juga. Ini yang ngerjakan anak kelas 11. Anda kelas 10 toh? Nanti kelas 11 pasti bisa. Pak Andi janji pasti bisa. Ya, karena komunikasi Anda juga bisa. Ada yang lucu-lucu, tapi ini banyak pertanyaan pasti Anda. Cara buatnya gimana, ya toh? Ya, hanya ini nggak dibuat di malam hari, karena yang PKL kasihan malam hari, ya. Nah, nanti menyiapkan tata lampu segala, ya. So nanti anak-anak kecil melihat semua, ya. Nah, kecil itu anak-anak SD itu. Ya, Anda terganggu nanti syutingnya, ya. Gimana cara menanganinya, ya. Tapi membuat itu dengan cara catatan, baca teori dulu, cara syuting yang benar. Nah, sebelum itu nanti Anda tak pelajari cara nyangga kamera yang benar. Ya, belajar megang kamera dulu, dasar dulu kelas 10, ya, pelan-pelan bertahap, supaya Anda pinter ngerti benar, ya. Untuk cara nyangga kameranya, 4 jari masuk ke tali loop. Ini namanya loop. Terus untuk ibu jari di sini, di belakang. Untuk jari telunjuk di tombol record, tombol merah. Nah, untuk yang yang tangan kiri ini di lensa. Jadi telapak tangannya masuk di sebelah sini. Masuk. Untuk yang jari tengah, jari telunjuk sama ibu jari megang lensa zoom, ring zoom. Untuk LCD ini dibuka. Nah, ini LCD. Untuk yang ini viewfinder. Kita biasanya pakai LCD karena kan kita juga melihat sekitar. Kalau pakai viewfinder kan harus mengintip ini. Nah, ada yang satu buka, satu nutup. Nanti kalau kita jalan nggak kelihatan kanan kirinya, nabrak. Pakai LCD kan ini gini enak. Untuk posisi kaki kuda-kuda, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Agak buka, jangan gini atau gini. Nah, ini nggak bisa tahan lama kalian kalau gini, harus gini. Senyaman kalian. Untuk serong juga boleh. Ini badannya ke sana boleh. Gini juga boleh. Nah, ini badannya ke sana. Tapi saya ngambilnya gini, ke depan. Untuk pernapasan juga kita pakai pernapasan perut. Sama kan ini lengan ke tusuk itu nempel. Ini. Jadi kalau pakai pernapasan perut kan nggak berubah nanti, nggak goyang kameranya. Kalau pakai pernapasan dada nanti kameranya bisa naik turun gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Andi Sudibyo karena sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, yang karena saya sebelumnya belum tahu tentang cara memegang kamera, sekarang sudah jadi tahu caranya, dan juga tombol-tombol yang saya kurang tahu karena saking banyaknya saya juga sedikit tahu. Untuk pembelajaran hari Kamis ya, dari Kamis ketemu saya lagi, jam sama ya, jamnya sama. Nanti akan praktek satu persatu menyangga kamera, kemudian dimonitor pakai TV ya. Nanti nanti kan akan kelihatan gambar kamu goyang atau tidak,
atau bagaimana Anda mengatur nafasnya, posisi kuda-kudanya, kakinya harus seimbang ya. Jadi besok kita akan praktek kamera. Persiapkan diri Anda sebaik-baiknya, harus makan dulu, makan yang banyak ya. Jadi supaya nanti stabil, nanti di sini nggak goyang-goyang. Dihitung 1 sampai 10 itu gambarnya tenang terus ya. Nanti akan dimonitor pakai kabel itu ke TV. Jadi anak-anak memperhatikan. Kalau ada yang praktek, yang lain memperhatikan gambarnya. Jadi biar nanti kalau praktek sendiri juga tidak salah gitu ya. Gitu dari saya ya.